Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Shadow Set dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cup. Artinya apa? Dari segi kesuksesan, dari segi pekerjaan maupun usaha, di sini memang di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 hampir dipastikan tidak terlalu ada sesuatu yang memberatkan dalam pikiran kamu. Artinya apa? Dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha, keduanya saling berkolaborasi mendatangkan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. Dan di hari Kamis ini ketika kita bicara soal pekerjaan kamu akan cenderung sangat lancar sekali. Tidak ada masalah yang cukup serius dalam pekerjaan kamu. Walaupun memang ada beberapa hal yang cukup menghambat, yaitu dari teman kerja kamu, tetapi kamu tidak terlalu menjadikan itu sebagai sebuah permasalahan. Dan apabila ketika kamu punya usaha atau kamu berwirausaha, tentunya di sini adalah pondasi yang kuat. Karena apa? Karena memang di bulan Desember tahun 2020 ini kamu sedang menyusun pondasi yang kuat untuk bisa usaha kamu lebih berkembang lagi di tahun 2021 nanti. Dan di sini ketika kita bahas soal masalah keuangan, itu sama halnya dengan kaitannya usaha dan pekerjaan kamu. Ketika usaha dan pekerjaan kamu dalam koridor yang jelas, dalam koridor yang lancar, di sini memang secara keuangan tidak ada permasalahan yang cukup serius maupun permasalahan yang cukup berarti dari sisi keuangan. Karena apa? Manajemen keuangan kamu sudah sangat baik sekali sejak bulan Oktober kemarin, sehingga persiapan-persiapan yang matang dari keuangan kamu di bulan Desember tahun 2020 ini sangat terasa ringan sekali, dan ini harus bisa kamu syukuri. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita membahas soal hubungan asmara secara spesifik akan saya bagi dua. Yang pertama buat kamu yang sudah berumah tangga, tentunya buat kamu yang sudah berumah tangga pola komunikasi sebenarnya bisa dikatakan baik. Tetapi karena ada tanggung jawab yang cukup besar dari sisi rumah tangga kamu, maka pola komunikasinya harus ditingkatkan lagi. Jadi jangan melimpahkan tanggung jawab yang besar kepada salah satu pihak saja, tetapi harus bisa dijalankan bersama-sama. Karena apa? Tanggung jawab yang besar dari sisi rumah tangga kamu harus bisa dijalankan dan diselesaikan bersama-sama. Kemudian buat kamu yang belum menikah, tentunya ketika kita bahas hubungan asmara, tentu ada beberapa hal yang sepertinya harus kamu pahami, terutama soal keyakinan. Kamu dengan dia itu sudah ada keyakinan atau belum? Sudah menemui kejelasan atau belum? Karena apa? Sejauh ini kenapa kok kamu sering merasa terbebani dari sisi hubungan asmara? Karena hubungan asmara kamu sampai dengan saat ini belum ada yang namanya sebuah kejelasan. Dan tentunya ketika tidak ada sebuah kejelasan, maka kamu tentu tahu apa yang terjadi. Makanya seakan-akan hal yang menggantung ini justru malah menjadi beban dari pikiran kamu, karena hubungan asmara kamu sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Dan seperti inilah gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebelahnya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Artinya di sini ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan. Ada 3 hal terutama. Hal yang pertama, di sini memang kalau bisa saya katakan, usahakan kamu harus bisa bekerja lebih keras lagi. Jangan malah menyerah ketika ada sebuah kegagalan, terutama dari sisi usaha kamu. Karena apa? Ketika kamu menyerah, ya udah, semuanya udah selesai, tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Tetapi apa iya kamu akan menyerah begitu saja dengan keadaan kamu saat ini?
Tentunya tidak, karena apa? Di sini kan kamu logonya kan pembawa air, pembawa keberkahan. Air itu kan sumber kehidupan. Dan tentunya kamu sebagai pembawa sumber kehidupan di antara 11 zodiak yang lainnya, seharusnya kamu tidak boleh menyerah ketika kamu mengalami sebuah kegagalan. Memang dari sisi usaha ada penurunan, tetapi penurunan yang terjadi ini kan sudah pernah kamu alami sebelumnya. Jadi jangan mudah menyerah dengan permasalahan yang sudah pernah kamu alami sebelumnya dari sisi usaha. Dan kemudian dari sisi pekerjaan bagaimana? Dari sisi pekerjaan sepertinya ada tekanan yang cukup besar. Tetapi di sini walaupun demikian, kamu bisa meringankan tekanan-tekanan yang ada dari sisi pekerjaan kamu. Dan ini harus kamu syukuri karena apa? Di bulan Desember walaupun ada tekanan yang besar, tetapi kamu selalu diberikan keringanan dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kamu selesaikan dalam permasalahan kamu di urusan pekerjaan. Dan kemudian poin yang kedua, untuk masalah keuangan, memang di satu sisi secara rezeki, konsep rezeki, substansinya adalah pemasukan kamu bisa dikatakan cukup lancar. Bahkan ada rezeki-rezeki yang memang kamu dapatkan dari sisi-sisi yang lainnya. Tetapi di sini yang masih menjadi persoalan adalah kenapa kok kamu merasa kekurangan dari sisi keuangan? Karena kamu nggak tahu uang kamu itu kamu pergunakan untuk apa. Jadi seakan-akan uang itu tidak terasa, tidak nampak kamu pergunakan untuk apa, digunakan untuk apa, beli apa itu nggak nampak. Sehingga memang uang itu seakan-akan menguap begitu saja tanpa kamu tahu arusnya bagaimana. Dan ini masih menjadi kelemahan kamu dari sisi finansial kamu. Karena apa? Walaupun pemasukan cukup lancar, tetapi jika kamu tidak bisa memanajemen keuangan kamu dengan baik, ya akan sama saja, akan mengakibatkan kekacauan dari sisi keuangan kamu. Makanya digambarkan dengan kartu Seven of Pentacles, yang artinya apa? Uang kamu lancar, tetapi pengeluaran kamu juga cenderung lancar juga, sehingga ada tekanan yang cukup jelas dari sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika kita bahas hubungan asmara, ini secara universal memang di sini tidak ada masalah. Walaupun kamu sering ada masalah, tetapi untuk hubungan asmara tidak ada masalah. Tetapi terkadang sekalinya ada masalah, kamu dengan pasangan itu tidak saling berkomunikasi, alias saling mendiamkan satu sama lain. Tetapi ini ada bagusnya juga. Karena apa? Terkadang hubungan asmara itu perlu saling mendiamkan satu sama lain. Mendiamkan bukan berarti meninggalkan, tetapi mendiamkan untuk memberikan ruang kepada masing-masing menyadari dan menyelami apa sih sebenarnya yang salah di antara diri kamu maupun diri pasangan kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Magician. Apakah di bulan Desember ini ada keajaiban? Masalah kamu akan selesai? Kita lihat di sebaliknya. Di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Oke, sepertinya iya. Sepertinya di bulan Desember tahun 2020 ini memang ada beberapa keajaiban yang akan kamu temui di bulan Desember tahun 2020 ini, dan diawali dari hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 ini. Dari sisi masalah, ketika kemarin kamu sudah cukup pasrah dengan masalah kamu yang tidak kunjung selesai, tetapi di sini seakan-akan ada keajaiban baru yang muncul, ada second wind atau angin kedua yang dimana kamu semakin bersemangat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang terlepas daripada masalah itu memang cukup berat, memang cukup teruk, tetapi di sini kamu bisa mengantisipasi dari masalah yang ada di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020. Dan di sini secara perasaan, apakah kamu tidak boleh menangis? Tentunya boleh, baik laki-laki maupun perempuan yang punya zodiak Pisces, cowok cewek. Di sini kamu boleh menangis, tetapi kamu juga harus ingat, jangan lupa bahwa masih banyak hal-hal yang harus kamu kerjakan. Dan kamu jangan merasa sendirian di dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Karena apa? Sebenarnya di sekeliling kamu itu memang masih banyak orang yang peduli. Cuman orang itu bukan orang yang terdekat kamu, justru malah dari orang yang
jauh yang justru peduli dengan kamu, tetapi kamu tidak bisa merasakan. Karena apa? Karena kamu berada dalam tekanan yang hebat tentang masalah yang kamu hadapi. Dan di sini keajaibannya itu adalah sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi sudah mulai bisa terselesaikan. Dan di sisi yang lain, dari sisi pekerjaan maupun sisi usaha, di sini ada kartu Knight of Swords yang komparasinya apa dengan The Magician. Keajaiban itu juga berpihak dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya lihat cukup lancar dan bagus sekali untuk hari ini, Kamis 10 Desember 2020. Dan yang terakhir, ketika kita membahas soal hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, memang terkadang kamu ini suka merasa terluka. Karena apa? Kamu tidak sepamahaman dengan pasangan kamu. Pasangan kamu selalu bertolak belakang dengan kamu, tetapi hal ini tidak kamu jadikan masalah. Karena apa? Kamu menyadari betul bahwa ada masalah yang berat yang harus kamu prioritaskan daripada malah menciptakan poros permasalahan yang baru dengan pasangan kamu. Jadi walaupun pasangan kamu memancing secara emosi, tetapi di sini kamu tidak mudah terpancing. Karena apa? Kamu menyadari ada hal yang lebih penting daripada memikirkan hal yang ada dalam hubungan asmara kamu. Oke? Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Star. Yang artinya apa? Yang artinya di sini yang harus kamu pahami, kamu sudah bisa memberikan sebuah kesejukan dalam kehidupan kamu, tetapi memang terkadang di dalam perjalanan kamu menyejukkan diri kamu, selalu saja ada bara yang di belakang kamu. Artinya apa? Artinya memang masih ada masa lalu yang mengekor di belakang kamu. Dan di sini sekali lagi saya tegaskan dan saya katakan, untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus lebih berhati-hati dari masa lalu kamu. Karena apa? Masa lalu kamu memang masih belum ingin pergi dari diri kamu, dan di sini ketika kamu lengah, masa lalu ini bisa saja merusak apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah ini. Maka dari itu ketegasan yang ada di dalam diri kamu harus betul-betul kamu terapkan. Jangan sampai kamu terlalu lunak dan terlalu mudah membiarkan masa lalu itu masuk kembali di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi pekerjaan memang hati-hati dengan teman kerja kamu atau lingkungan sekitar kamu yang seolah-olah baik di depan kamu tetapi busuk di belakang kamu. Artinya apa? Artinya memang terkadang ada serigala berbulu domba, ada musuh dalam selimut, dan di sini ada di dalam lingkungan terdekat kamu. Makanya sampai dengan akhir bulan Desember nanti, kamu harus hati-hati dari lingkungan pekerjaan kamu maupun dari lingkungan usaha kamu. Dan kemudian ketika kita membahas soal hubungan asmara dengan pasangan, memang di sini ada sebuah hal yang baik. Hal yang baik itu adalah ketika ada masalah, kamu tidak terlalu mempermasalahkan dan membesar-besarkan masalah. Dan di sini pasangan kamu pun juga bisa saya katakan cukup bisa memahami diri kamu secara keseluruhan, sehingga tidak terlalu ada hal yang cukup berarti dari sisi masalah hubungan asmara kamu. Dan yang terakhir, ketika kita membahas soal masalah keuangan, hal yang harus patut kamu syukuri di hari ini adalah masih ada kelancaran seperti air yang mengalir. Artinya apa? Rezeki kamu di hari Kamis ini air yang mengalir dengan cukup lancar, walaupun secara jumlah tidak begitu besar menurut ekspektasi kamu, tetapi harus kamu syukuri. Karena apa? Kelancaran dari sisi keuangan ini memang layak kamu syukuri. Karena apa? Ini menopang kebutuhan dan ekonomi kamu. Dan di sini kamu cukup bagus sekali di dalam mendapatkan aliran rezeki yang cukup lancar untuk hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 ini. Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Temperance dan di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, secara keuangan di satu sisi memang cukup lancar, tetapi di sisi yang lainnya kamu cukup
bahasa yang lebih halus, cukup ceroboh. Kenapa saya katakan demikian? Di satu sisi memang secara pemasukan itu cukup lancar sekali, tetapi di sisi yang lain karena sikap kamu yang terlalu enak, terlalu lunak, ketika ada orang yang pengen ngutang sama kamu dengan enaknya mengeluarkan uang untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, dan nggak tahu kapan pinjaman itu akan kembali lagi, dan seolah-olah masalah kamu yang terlalu lunak memberikan pinjaman ini setiap bulannya selalu saja terjadi, dan ini kembali berulang lagi ketika kemarin uang kamu sudah kembali, ini uang kamu pinjamkan lagi dengan orang yang sama atau bahkan dengan orang yang berbeda, dan ini terkadang menjadi kelemahan kamu. Karena apa? Di satu sisi kebutuhan kamu juga banyak, tetapi kenapa kamu tidak memprioritaskan kebutuhan kamu terlebih dahulu, justru malah memberikan pinjaman kepada orang lain yang kamu nggak tahu kapan uang itu akan kembali lagi kepada diri kamu. Kamu ini bukan dinas sosial yang dimana dengan mudahnya memberikan bantuan. Kamu juga punya kehidupan sendiri yang harus kamu ciptakan keindahannya, yang harus kamu perjuangkan. Maka jangan terlalu mudah dan jangan terlalu lunak di dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika kita membahas soal esensi kehidupan, hidup ini bukan seperti balapan MotoGP, ada Rossi, Marquez, dan kemudian Pedrosa yang sudah pensiun, ada Vinales, kemudian juga ada yang lainnya, tentunya ada siapa itu, Alex Marquez dan sebagainya. Bukan seperti itu. Karena apa? Hidup ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan sebuah perlombaan. Ada waktunya masing-masing, ada saatnya masing-masing. Jadi jangan kamu anggap hidup ini adalah sebuah balapan, sebuah perlombaan, harus menikah cepat-cepat, harus punya anak cepat-cepat. Karena apa? Karena semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu juga harus bisa memahami waktu yang ada di dalam diri kamu. Ketika memang sudah saatnya, maka itu akan ada di dalam diri kamu. Sama halnya rezeki. Rezeki kalau itu memang sudah untuk kamu, ya maka itu akan didekatkan dan dimudahkan dalam mencarinya. Tetapi ketika itu bukan untuk kamu, mau kamu berjuang jungkir balik, wolak-walik seperti apapun, yuk kamu nggak akan dapat karena memang belum waktunya. Maka dari itu terus berusaha walaupun ada masalah, ada ujian, ada cobaan, yang harus kamu yakini bahwa ada pelangi setelah terjadinya hujan, bahwa rezeki itu akan datang setelah apa? Setelah kamu melewati fase-fase proses dalam usaha kamu. Dan di sini kamu cukup bisa untuk melewati proses tersebut. Karena apa? Kamu menyadari bahwa kehidupan ini bukan perlombaan seperti MotoGP. Dan kemudian untuk sisi yang lainnya, sisi hubungan asmara yang terakhir, antara kamu dengan pasangan, sepertinya memang ada beberapa hal yang bertolak belakang. Tetapi di sini kamu tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan-perbedaan pendapat dari hubungan asmara kamu, karena kamu menyadari wajar pasangan kamu dengan pemikirannya sendiri dan kamu juga dengan pemikiran kamu sendiri, sehingga apa, ini match and match, saling melengkapi. Ketika pasangan kamu ada kekurangan, kamu bisa melengkapi pasangan kamu, begitu pula sebaliknya. Dan hal ini yang sering terjadi dalam hubungan asmara kamu. Kenapa kok bisa meminimalkan masalah? Karena bisa menyamakan persepsi yang bertolak belakang, sehingga hal ini sangat luar biasa sekali untuk sisi hubungan asmara zodiak Taurus dengan pasangannya. Dan seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini terkadang kamu suka merasa heran terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kok kamu suka merasa heran terhadap diri kamu sendiri? Dalam 3 aspek yang ada di dalam kehidupan kamu itu suka merasa bingung, suka merasa confused terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu ini orangnya pelupa, tetapi tidak bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan. Padahal hal-hal yang menyakitkan itu seharusnya bisa kamu lupakan, tetapi pada kenyataannya kok sampai dengan hari ini kamu masih belum bisa untuk
melupakan hal-hal yang menyakitkan yang ada di dalam diri kamu. Dan ini terkadang menjadi masalah. Karena apa? Karena hal-hal yang seharusnya kamu lupakan malah tidak kamu lupakan. Nah, ini malah menjadi beban tersendiri buat kamu di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 ini. Oleh karena itu, poin yang pertama adalah seharusnya kamu itu bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan, bukan malah melupakan hal-hal yang sebenarnya itu penting. Makanya di sini kamu harus berani mengatur emosi kamu supaya apa? Supaya bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan yang ada di dalam diri kamu. Gunakanlah sifat pelupa kamu itu untuk hal-hal yang positif. Lucu nggak? Gunakan sifat pelupa kamu untuk hal-hal yang positif, termasuk melupakan hal-hal yang menyakitkan buat kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu mengingat hal-hal yang menyakitkan yang ada di dalam diri kamu, ya maka kamu akan merasa tertekan dengan hal-hal yang menyakitkan tersebut, termasuk dari sisi hubungan asmara. Tentunya di sini kamu cukup sabar merasa tersakiti dari sisi hubungan asmara. Karena apa? Pasangan kamu terus memberikan rasa sakit itu kepada diri kamu, yang seharusnya rasa sakit itu kamu lupakan, tetapi rasa sakit itu malah kamu simpan. Sehingga apa? Sehingga terjadi hal-hal yang sepertinya ya seperti kamu ini, merasa tertekan tetapi pengen sedih, pengen nangis, gak bisa keluar air mata. Dan kemudian untuk sisi keuangan di sini ada keberkahan yang luar biasa, karena di situ ada kartu Pack of Cup yang artinya kamu bisa menggenggam erat rezeki kamu di hari ini dan tidak terlalu mempengaruhi dari sisi ekonomi kamu. Stabilitas finansial kamu di hari ini cukup terjaga dengan sangat baik. Dan yang terakhir untuk sisi pekerjaan maupun sisi usaha, di sini juga tercipta suatu hal yang cukup bagus. Artinya apa? Artinya dari sisi pekerjaan, walaupun terkadang kamu lupa dengan hal-hal yang penting dari pekerjaan maupun usaha kamu, tetapi pekerjaan dan usaha kamu di hari Kamis ini semua bisa terselesaikan dengan sangat baik. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune, oke, bagus sekali. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Chariot, oke. Di sini kalau bisa saya katakan ada beberapa poin yang penting yang akan saya sampaikan kepada kamu yang punya zodiak Cancer. Poin yang pertama adalah memang di sini kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hubungan asmara kamu. Tetapi memang sampai dengan saat ini pasangan kamu seakan-akan masih terlalu acuh tak acuh dari sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Kamu berusaha untuk memahami pasangan kamu dengan baik, kamu berusaha untuk mengayomi pasangan kamu dengan baik, tetapi dari sisi pasangan kamu sepertinya memang masih selalu menciptakan poros permasalahan yang sama. Sebenarnya kamu ini bisa dikatakan sudah cukup capek dengan kondisi seperti ini, tetapi kamu masih tetap bertahan. Karena apa? Masih ada hal yang perlu diperjuangkan dari sisi hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi keuangan, ada kartu Wheel of the Fortune yang artinya apa? Secara konsep keuangan kamu di hari ini sebenarnya cukup lancar. Hal ini karena apa? Karena urusan pekerjaan kamu dan urusan usaha kamu di hari ini juga cukup lancar. Sehingga memang di sini kelancaran yang terjadi dari sisi pekerjaan ataupun buat kamu yang punya usaha bisa mengakibatkan kelancaran dari sisi finansial. Tetapi untuk catatan, buat kamu yang punya usaha, perlu digarisbawahi. Walaupun ada pemasukan hari ini, tetapi pemasukan ini masih belum bisa untuk memulihkan kondisi keuangan kamu buat kamu yang berwirausaha. Oleh karena itu, walaupun hari ini keuangan kamu lancar, tetapi harus kamu simpan. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang. Oke, khususnya buat kamu yang punya usaha sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Oke.
Hati-hati buat kamu yang punya zodiak Leo, dan di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memang di sini secara kedewasaan ada sebuah hal yang membuat kamu itu mampu dan terbiasa menghadapi kekecewaan yang terjadi. Dan juga karena kedewasaan kamu bisa ikhlas dan legowo menghadapi setiap masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan tentunya jatuh bangunnya kamu itu adalah sebuah proses kehidupan. Itu adalah poin penting yang harus kamu catat di hari ini. Nah, di sini apa yang terjadi di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020? Pertama, secara keuangan hampir dipastikan memang tidak ada masalah, bro. Ini ada kartu Pack of Pentacles. Jadi artinya apa? Artinya memang secara pemasukan cukup lancar sekali. Tetapi di sini sayangnya dan terjadi lagi, ternyata keuangan kamu akhirnya jebol juga. Karena apa? Ada hal-hal yang sepertinya memaksa kamu untuk dengan siap tidak siap, mau tidak mau, uang itu harus kamu keluarkan untuk kebahagiaan mereka. Karena apa? Karena di sini memang kamu tidak tega untuk membiarkan keluarga kamu kesusahan. Oleh karena itu kamu selalu memberikan uang tersebut untuk kebutuhan mereka, dan ini terjadi di hari ini dan bahkan di beberapa hari ke depan. Makanya di sini ada kartu The Death yang artinya apa? Kamu sudah berusaha untuk menggenggam uang kamu. Uang ini sudah kamu genggam. Uang ini sudah berada di genggaman kamu, tetapi akhirnya apa? Kamu harus merelakan uang ini lepas kembali. Karena apa? Untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam keluarga kamu. Tetapi kamu nggak usah khawatir, nggak usah ngegrundel, nggak usah merasa jegadul di dalam diri kamu. Karena apa? Karena ini nanti akan menjadi penyakit hati buat kamu. Ketika uang itu sudah kamu berikan untuk keluarga kamu, untuk memenuhi tanggung jawab kamu, ikhlaskan. Nanti Tuhan pasti akan menukar itu berkali-kali lipat. Dan tentunya dengan kerja keras kamu, dengan tanggung jawab kamu terhadap keluarga, ini adalah suatu bentuk ikhtiar yang luar biasa. Ini adalah perjuangan. Karena apa? Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk keluarga kamu, maka nanti kamu harus bisa yakin bahwa nanti Tuhan akan menukar itu 2 kali lipat bahkan lebih. Karena apa? Ketika kamu berjuang untuk keluarga kamu sama dengan kamu beribadah. Karena apa? Mencari nafkah untuk keluarga itu adalah ibadah, dan itu yang harus bisa kamu yakini. Dan kemudian poin yang kedua, dari sisi pekerjaan kamu juga harus berhati-hati, termasuk buat kamu yang punya wirausaha. Karena apa? Di sini sepertinya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kamu, yang ingin menjatuhkan kamu, yang ingin menjegal kamu. Karena apa? Sekuat-kuatnya seekor singa, kalau dia menghadapi 1000 banteng secara bersamaan, maka dia akan jatuh juga. Nah, seperti itulah gambaran kamu. Nah, di sini kamu juga harus bisa memahami mana teman yang baik dan mana teman yang tidak begitu baik untuk pergaulan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara harus menghindari emosi. Artinya apa? Ketika kamu ini nggak pegang duit, emosi kamu itu memuncak. Maka dari itu kamu harus bisa menetralisir masalah-masalah yang ada dalam kehidupan asmara kamu. Dan tentunya pasangan kamu seharusnya bisa mengayomi kamu. Pasangan kamu seharusnya bisa memahami diri kamu, sehingga tidak tercipta permasalahan-permasalahan yang tidak perlu terjadi dalam hubungan asmara zodiak Leo dengan pasangannya. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Three of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Wands. Artinya apa? Kamu sudah mulai terbiasa dengan apapun yang terjadi di hari ini, dan di sini kamu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu itu satu persatu. Dan tentunya di sini kamu punya orientasi untuk apa? Untuk membuat kedua orang tua kamu itu bangga. Termasuk buat orang tuanya yang mohon maaf sudah berada di pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, kamu tetap berusaha untuk membahagiakan. Karena apa? Tentunya orang tua kamu di sana juga melihat kamu yang ada di sini. Dan di sini kamu harus berusaha keras untuk apa? Ada beban kehidupan kamu yang harus kamu selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Dan di hari ini, Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, ada 3 masalah yang sepertinya sudah mulai menampakkan hal-hal yang sudah selesai. Yang pertama, secara keuangan. Progres keuangan kamu di hari ini bisa saya katakan cukup bagus. Artinya apa? Walaupun sedikit demi sedikit hampir sama dengan polanya Libra, tetapi kamu sedikit demi sedikit sudah mulai bisa
menyesuaikan kondisi keuangan kamu antara pemasukan dengan pengeluaran kamu. Sehingga apa? Kamu secara keuangan memang sedang prihatin-prihatinnya. Tetapi ini tidak masalah karena apa? Ini adalah pondasi yang kuat untuk kemandirian finansial kamu nantinya. Sehingga apa? Prihatinnya kamu dari sisi keuangan kamu ini adalah mengasah mentalitas kamu dari sisi finansial. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu sepertinya ada dendam tersendiri. Nah, dendam ini bukan hal yang negatif ya. Dendamnya bukan ke arah hal yang negatif. Karena apa? Dendamnya ini karena kamu semangat. Semangat ingin membuktikan kepada mereka bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Bahwa kamu tidak seperti yang mereka rendahkan. Makanya di sini kamu berusaha keras untuk menyelesaikan semua permasalahan kamu untuk apa? Pertama, membuat orang tua kamu bangga, membuat musuh kamu iri, membuat mantan kamu menyesal, dan membuat diri kamu bahagia. Dan tentunya hal ini bisa kamu capai jika apa? Jika kamu bisa melepaskan masalah-masalah yang kamu pikul ini satu persatu. Dan tadi satu sudah mulai selesai, kemudian yang kedua secara pekerjaan memang ada tekanan. Memang ada tekanan yang besar. Tetapi tekanan tersebut hari ini bisa kamu minimalkan dengan baik. Dan kamu yakin bahwa bekerja di saat ini di tempat kerja kamu ataupun kamu yang berwirausaha ini adalah langkah yang tepat. Walaupun terkadang kamu merasa langkah ini tidak bisa segera menuju kepada tujuan kamu, tetapi setidaknya berlahan-lahan ini adalah langkah yang tepat. Dan kemudian yang terakhir, yang poin yang ketiga, kamu sudah mulai bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kamu. Tetapi di sini sayangnya adalah kamu punya rencana yang banyak, tetapi satu pun rencana itu masih belum terrealisasikan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebaiknya kalau kamu ikhlas ya, lepaskan dulu daripada menjadi beban kamu, terutama buat yang belum menikah. Karena apa? Karena ada orientasi masa depan yang harus kamu perjuangkan. Dan apabila kamu sudah menikah, yang masih menjadi masalah saat ini adalah masalah ekonomi. Ada perbedaan pandangan soal masalah ekonomi buat kamu yang berumah tangga. Dan ini yang sering mengakibatkan cekcok-cekcok ringan dari hubungan rumah tangga kamu dengan pasangan kamu. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu menyadari bahwa titik terendah kamu adalah ketika kamu memaafkan dan kamu sudah tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan. Artinya apa? Dari sisi hubungan asmara, kamu ini sepertinya sudah terlalu pasrah dengan keadaan hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu sudah berada di titik terendah rasa capek kamu memaafkan kesalahan pasangan kamu. Sehingga apa? Ketika pasangan kamu melakukan kesalahan, bukan lagi kata maaf yang terjadi, tetapi apa? Kalimat ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia seperti itu bisa membuat dia bahagia. Seakan-akan seperti itu dan kamu terlalu pasrah dengan keadaan itu. Makanya nggak heran kenapa Libra selalu mendapatkan pasangan yang sewenang-wenang dengan kamu. Karena kamu orangnya terlalu mudah pasrah, mudah nerimo, mudah ikhlas, mudah legowo. Memang ketika ini diposisikan dengan porsi yang tepat nggak masalah. Tetapi kalau kamu terlalu ikhlas, terlalu legowo, terlalu ya udahlah nggak apa-apa, aku disakitin nggak apa-apa, ya maka kamu akan selamanya dalam kesewenang-wenangan pasangan kamu. Masih mending kalau itu pasangan kamu adalah pasangan hidup mati kamu, sudah menikah. Tetapi kalau belum, masa iya kamu pengen dikendalikan oleh orang lain terus kehidupan kamu. Dan juga di sisi yang lain, jangan biarkan orang lain itu mengendalikan kamu. Di sini ada kartu King of Swords, King of Cup. Kamu harus bisa menjadi pemimpin atas diri kamu sendiri. Makanya jangan sampai kamu itu dikendalikan oleh orang lain. Poin yang kedua, sisi usaha dan sisi pekerjaan. Sisi pekerjaan, oke, hari ini semua masalah di pekerjaan kamu tuntas. Bisa kamu selesaikan dengan baik, bisa kamu selesaikan dengan maksimal. Tidak ada permasalahan yang cukup serius dari sisi pekerjaan kamu. Tetapi untuk sisi usaha ini harus kamu perjuangkan. Karena apa? Kamu harus bisa menaikkan omset usaha kamu. Karena apa? Terdampak dari PSBB. Ini yang harus kamu lakukan. Jangan sampai usaha kamu ini kolaps.
harus kamu perjuangkan supaya bisa survive kembali. Karena apa? Di bulan Desember ini sepertinya ada penurunan yang cukup nyata dari sisi usaha kamu dan kamu harus bisa mengantisipasi hal itu. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan, timbangan kamu agak sedikit kacau. Karena apa? Terkadang pengeluarannya itu ringan, terkadang juga pengeluarannya itu berat. Karena apa? Fluktuatif ya, bahasa kasarnya seperti itu. Dan ini cukup wajar karena apa? Di bulan Desember ini memang ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup mendesak yang ada di dalam diri kamu. Dan ini harus kamu jadikan kewaspadaan. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu justru malah bisa menjatuhkan kamu. Dan di sini keseimbangan neraca finansial kamu harus betul-betul diperhatikan. Sekali lagi saya katakan, keseimbangan di dalam neraca finansial kamu harus betul-betul diperhatikan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Swords yang artinya apa? Ada 3 hal yang menjadikan permasalahan kamu, yang cukup menyita perasaan kamu. Yang pertama, jam tidur kamu bermasalah karena apa? Karena emosi kamu nggak stabil, kamu merasa kesepian, kamu merasa tertekan, kamu merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan kamu khawatir tentang yang akan terjadi di tahun 2021. Karena apa? Di bulan Desember ini sepertinya ada penurunan yang cukup signifikan. Diawali dari akhir bulan November sampai dengan awal bulan Desember tahun 2020 ini, secara pekerjaan kamu merasa nggak nyaman, bahkan merasa berhenti dalam pekerjaan kamu. Karena apa? Tidak ada rasa saling menghargai. Pekerjaan kamu itu nggak bisa menghargai apa yang sudah kamu berikan ke tempat usaha kamu, sehingga kamu merasa nggak nyaman dari sisi pekerjaan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara keuangan masih diperjuangkan. Secara keuangan masih diperjuangkan untuk diperbaiki. Karena apa? Penurunan-penurunan itu semakin terasa sejak tanggal 7 kemarin. Seakan-akan terjun bebas. Nah, ini yang harus kamu waspadai, ini yang harus kamu hindari. Maka dari itu di sini kamu sedang terfokus apa? Three of Pentacles. Sedang berusaha untuk meminta bantuan kepada siapa? Kepada diri kamu sendiri. Karena yang bisa mengantisipasi ini, yang bisa memperbaiki ini semua adalah diri kamu sendiri. Dan tentunya dengan kemampuan kamu sebagai seekor kalajengking yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti apapun, kamu harus bisa untuk bisa mempertahankan keyakinan kamu untuk survive dari sisi finansial kamu terlebih dahulu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, dari sisi hubungan asmara kamu, ini adalah hati kamu. Hati kamu itu yang berbentuk lope seperti ini. Nah, ini sword ini adalah yang diberikan oleh pasangan kamu. Jadi apa? Yang menyakitkan diri kamu itu bukan hanya soal keadaan saja. Keadaan finansial, keadaan pekerjaan, keadaan usaha yang cenderung sepi, tetapi juga dari sisi hubungan asmara kamu. Pasangan kamu selalu memberikan kamu luka. Luka ini kalau cepat kering nggak masalah. Pertanyaannya adalah luka ini itu luka basah. Sehingga apa? Sehingga rasa sakitnya itu masih membekas. Maka dari itu kenapa kok pola tidur kamu berantakan? Ya karena emosi kamu nggak stabil, merasa khawatir, merasa berprasangka buruk terus. Karena apa? Hal ini yang terjadi. Apakah Scorpio nggak ada sisi positifnya bro? Kok kemarin negatif, ini negatif lagi? Sisi positifnya yaitu kemampuan kamu harus betul-betul dipush untuk menyelesaikan ini semua. Kamu punya kemampuan yang positif, maka harus bisa untuk menetralisir hal yang negatif ini. Pertanyaannya adalah kamu mampu nggak? Kamu mau nggak? Cuman itu pertanyaannya, mau nggak? Kalau mau ya udah selesaikan sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Waktu di tahun 2020 tinggal sebentar lagi bro, tinggal 12 hari lagi. Maka jangan santai-santai, ada hal yang harus kamu seriusin untuk bisa kamu selesaikan. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 10 Desember tahun 2020 ini ada kartu Ace of Pentacles. Oke, bagus banget.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hermit. Oke, kurang ajar banget. Artinya apa? Artinya di sini kamu sedang berusaha untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu berkat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Secara keuangan, di sini memang keuangan kamu cukup sama seperti hari kemarin, dan di sini kamu cenderung menunggu rezeki. Menunggu rezeki yang akan datang kepada diri kamu. Nah, seharusnya rezeki itu nggak ditunggu, bro. Rezeki itu juga harusnya kamu jemput. Walaupun jalannya cukup gelap, kamu pakai lilin untuk menerangi jalan kamu, nggak masalah. Asalkan apa? Kamu menjemput rezeki kamu. Jadi rezeki itu jangan ditunggu aja. Kalau kamu nunggu rezeki gini terus, yo siapa yang mau datang? Maka dari itu usahakan jemputlah rezeki dengan usaha dan upaya kamu. Di bulan Desember ini sebenarnya rezeki kamu melimpah. Cuman ada dua permasalahannya. Satu, ketika rezeki kamu melimpah, pengeluaran kamu juga lebih melimpah. Yang kedua, kamu terlalu menunggu rezeki tanpa mau menjemput rezeki. Usahanya ada, cuman stagnan di situ sehingga terkesan menunggu rezeki yang akan datang. Maka dari itu usahakan walaupun cukup gelap, walaupun cukup terjal jalannya di dalam usaha maupun pekerjaan kamu, jemputlah rezeki itu. Karena apa? Ketika kamu menjemput rezeki itu sama dengan ibadah. Kamu mencari nafkah itu ibadah, menjemput rezeki itu juga ibadah. Karena apa? Karena yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini semuanya bernilai sebagai ibadah. Maka dari itu kamu harus semangat untuk apa? Untuk menjemput rezeki kamu. Dan ketika kamu sudah mendapatkan rezeki ini, ingat 2,5% untuk mereka yang membutuhkan. Dan tentunya dengan bersedekah, rezeki kamu akan semakin lancar dan semakin baik. Itu poin yang paling penting sebenarnya untuk hari ini. Poin dagingnya itu. Dan untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan pasangan kamu atau kamu sebenarnya salah satu di antara kamu ini terlalu banyak menuntut ya, terlalu banyak menuntut, terlalu banyak curiga, terlalu banyak pengen yang terbaik, sebenarnya bahasanya seperti itu, tetapi cara penyampaiannya yang salah. Sehingga apa? Ketika ada masalah, usahakan dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada sisa-sisa masalah. Karena apa? Ketika ada sisa-sisa masalah di dalam hubungan asmara kamu, maka ini nanti yang akan menjadikan bibit-bibit permasalahan yang baru. Maka dari itu ketika hubungan asmara kamu ada masalah, maka harus bisa diselesaikan sampai dengan ke akar-akarnya, sampai dengan sebiji-bijinya, setunas-tunasnya. Jangan sampai masih ada bekas yang dimana bekas tersebut bisa memunculkan tumbuhnya permasalahan yang lain dari sisi hubungan asmara kamu. So far di hari ini poin pentingnya adalah yang saya katakan tadi, dan di sini saya harap kamu bisa menjadikan ini sebagai bentuk kehati-hatian dan motivasi kamu. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan hari ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada diri kamu, moon and rising kamu, dan apabila kamu merasa ini cocok dengan kamu berarti energi kamu yang tertarik di sini, dan apabila kamu merasa ini tidak cocok buat kamu berarti memang energinya berbeda dengan yang saya bacakan. Oke, buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti ketika kamu komentar di YouTube akan sebisa mungkin saya jawab. Tetapi 2 hari kemarin saya fokus untuk menjawab di Facebook terlebih dahulu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, mulai hari ini akan saya upload ramalan untuk bulan Januari tahun 2021 dengan urut-urutan dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, kemudian sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Jadi silahkan ditunggu untuk zodiak kamu di bulan Januari tahun 2021. Oke, terima kasih.